A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surah Al-Kahf. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-56 hingga ayat ke-59. Dan dengan demikian insyaallah kita menyelesaikan ayat-ayat yang merupakan pelajaran moral dari kisah kedua pada surah Al-Kahf ini, yaitu kisah sahabat pemilik buah kebun. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita membaca dan membahas ayat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, konteks dari ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini masih merupakan lanjutan dari konteks ayat-ayat yang kita bahas minggu lalu, yaitu mengenai betapa sia-sianya mereka yang menyekutukan Allah atau mereka yang syirik, dan mereka yang banyak berargumentasi yang pada akhirnya tidak menjalankan atau pada akhirnya membantah perintah-perintah Allah. Di ayat ke-56 ini, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai sabdanya dengan menyatakan bahwa Dia Azza wa Jalla tidak menurunkan atau mengutus para rasul kecuali untuk memberikan kabar baik dan memberikan peringatan. Sekali lagi, tidak menurunkan atau mengutus para rasul kecuali untuk memberikan kabar baik dan memberikan peringatan. Jadi dalam agama Islam ini, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, ada dua hal, kabar baik dan peringatan. Jadi tidak hanya melulu kabar baik, tetapi kita diminta juga untuk bertanggung jawab. Dengan demikian ada peringatan juga, ya. Nah, dengan rahmatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar baik terlebih dahulu, ya, illa mubasyirin, kecuali dengan memberikan kabar baik, kecuali untuk memberikan kabar baik, wa munzirin, ya, dan memberikan peringatan. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Tetapi dalam hal ini para atau mereka yang kafir, ya, senantiasa membantah, ya. Tadi kita membahas konteksnya sebagai kelanjutan minggu lalu, mereka yang banyak berargumentasi, yang jadal, ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tersebut, ya, wa yujadilu, ya, yang jadal, berargumentasi, membantah, ya. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, ya. Dengan apa mereka membantah? Dengan falsehood, ya, dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal-hal yang batil. Untuk apa? Liyudhidu bihil haqq, ya, untuk seolah-olah menyatakan bahwa yang benar atau yang hak itu tidak benar, ya. Ya, di sini disebutkan terjemahannya, untuk dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau yang benar, ya, atau yang seperti kita sebutkan tadi, untuk menyatakan seolah-olah bahwa yang benar itu tidak benar, ya. Wattakhuzu ayati wa ma unziru huzwa, ya. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku Azza wa Jalla dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok, ya. Ya, jadi ya dengan konteks yang tadi tersebut, ya, mereka ingin tujuan mereka itu untuk
menyatakan atau menyatakan seolah-olah bahwa yang benar itu tidak benar, ya, dengan cara memutarbalikkan fakta, ya. Jadi bil batili liyudhidu bihil haqq, ya, dan juga dengan mengolok-olok ayat dan peringatan-peringatan Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal tersebut. Kemudian ayat berikut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Di ayat selanjutnya, Allah SWT menjelaskan kata zolim, ya, atau menjelaskan mereka yang zolim, ya. Dalam hal ini Allah SWT bersabda, waman azlamu, siapa yang lebih zolim daripada mereka atau dari mereka yang telah diperingatkan atau diingatkan melalui melalui ayat-ayat Allah, ya, mimman zukiru bi ayati rabbihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kembali Allah SWT menggunakan istilah Rob di sini, ya. Jadi pada saat menjelaskan siapa mereka yang lebih zolim dari mereka yang setelah diperingatkan oleh Robnya, oleh Dia yang senantiasa menjamin kesejahteraan mereka, Dia yang senantiasa memelihara mereka, senantiasa mendidik mereka, yaitu Rob mereka. Siapa yang lebih zolim dari mereka yang telah diingatkan oleh ayat-ayat Robnya, tetapi kemudian mereka turn away, ya, atau mereka membalikkan, atau mereka dalam hal ini berpaling, ya, dari ayat-ayat tersebut dan melupakan apa yang mereka di sini ma qadamat yada, atau apa yang tangan mereka sampaikan, atau dalam ini apa yang telah mereka perbuat, ya. Jadi yang zolim itu, yang sangat zolim itu adalah mereka yang telah diberi peringatan oleh ayat-ayat Allah, tetapi kemudian mereka berpaling dan melupakan apa yang telah mereka perbuat, ya. Jadi apa-apa yang hal-hal buruk yang telah mereka perbuat tersebut mereka lupakan, seolah-olah tidak terjadi, ya. Inna ja'alna ala qulubihim, ya, dan Allah SWT di sini menyatakan bahwa Ia azza wa jalla telah akinatan, ya, telah memberikan cover atau menutup ala qulubihim, hati mereka, ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak dapat memahami, dalam hal ini ayat tersebut, wa fi azanihim waqra, dan juga pada telinga mereka penutup, ya, sehingga mereka pun tidak dapat mendengarkannya. Ini sebetulnya sejalan dengan, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ingat, ya, ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah, ya, mengenai orang-orang yang kafir, ya, yang tadi kita sebutkan, yang allazina kafaru, ya. Khotamallaha ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah, ya. Jadi di hati mereka sudah tertutup, ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita membacanya tidak dengan secara fatalistis atau sudah menutup sehingga mereka tidak dapat mendengar, bukan, ya. Tetapi kita harus membacanya, atau cara membacanya ini adalah mereka melupakan dan mereka akan semakin lupa, atau mereka membantah ayat-ayat Allah dan akibatnya mereka akan semakin membantah ayat-ayat Allah tersebut, ya. Karena seolah-olah, atau bukan seolah-olah, karena dalam ini hati mereka sendirilah yang pada awalnya menutup hati mereka dan telinga mereka, dan dengan demikian hati mereka dan telinga mereka semakin tertutup. Demikian cara membaca ayat tersebut yang diajarkan oleh para mufasir. Kemudian apa konsekuensinya? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada, ya.
Dan jika kamu, dalam hal ini Nabi Muhammad, dan dengan demikian juga kita semua, apabila bertemu dengan orang-orang yang demikian, dan semoga kita tidak merupakan atau bagian dari orang-orang yang demikian, wa in ta'uhum ila huda, apabila diberikan petunjuk, falan yahtadu idzan abada, dan mereka tidak pernah akan bisa menerima petunjuk tersebut. Ya. Semoga kita juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi mereka yang dijelaskan tadi tersebut, ya, yang telah tertutup mata hatinya dan juga telinganya dari ayat-ayat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita membaca ayat selanjutnya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Dan di sini setelah menjelaskan dua mereka yang mengolok-olok ayat Allah dan juga mereka yang semakin tertutup hatinya, walaupun demikian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan warabbuka ghafuru dzur rahmah. Kembali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabb, ya. Ia yang senantiasa menjaga keselamatan kita, menjaga kesejahteraan kita, selalu mendidik kita. Warabbuka, ya, Rabbmu, ya. Ghafuru dzur rahmah, al-ghafuru dzur rahmah, ya. Maha pengampun dan maha kasih sayang. Jadi, kalaupun kita, nauzubillah min dzalik, tergolong kepada mereka yang mengolok-olok ayat Allah, ataupun mereka yang membalingkan diri dan dari ayat-ayat Allah, selalu ada pintu bagi kita untuk kembali. Karena Rob kita merupakan Rob yang maha pengampun, Al-Ghafur, dan Ar-Rahmah, yang memiliki kasih sayang, ya. Al-Ghafuru dzur rahmah. Lau yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Nah, di sini Allah SWT juga menyebut, tetapi juga menyebutkan jika dia hendak menyiksa, ya, lau yu'akhizuhum bima kasabu, ya, jika ingin menyiksa mereka yang karena perbuatan mereka tersebut, ya, tentu dia akan menyegerakan penyiksaan tersebut, ya. Ya, bima kasabu la ajala, ya, la di sini memberikan kesan seketika, ya, dalam hal ini menyegerakan. La ajala lahumul azab, ya. Balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi bagi mereka ada waktunya, ya, untuk mendapat siksaan jika mereka tidak kembali. Dan pada saat waktu tersebut sampai kepada mereka, mereka tidak akan menemukan tempat berlindung kecuali daripadanya. Ya. Mari kita membahas ayat berikutnya, ayat terakhir pada hari ini, insya Allah. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Ya. Dan para penduduk kota tersebut, qura, ya, kota, tapi dalam hal ini kita disebutkan, ya, sebelumnya kita telah membahas al-qura dipanjangkan, ya. Jadi kota-kota tersebut seolah-olah jauh, ya, atau dijauhkan dari kita karena derajat mereka yang rendah. Ya, seperti kota di mana kaum Lut, kaum Madian berada, ya. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Ya, kami hancurkan pada saat mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri, ya, seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya tadi, ya. Tidak ada, mereka tidak mampu menzolimi Allah. Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanya menghasilkan kezoliman bagi diri mereka sendiri. Lamma zolamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida, ya. Dan kami telah tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ya, jadi secara kesimpulannya tadi Allah Subhanahu wa taala memulainya
dengan menjelaskan bahwa ia telah menurunkan Rasul untuk memberikan kabar baik dan juga memberikan peringatan. Tapi mereka yang kafir selalu saja berargumentasi, ya, untuk tidak mengikuti perintah Allah, ya. Dan jika Allah menginginkan, tentu Allah akan sanggup untuk memberikan siksaan pada mereka pada saat itu juga. Tetapi Allah SWT memberikan kesempatan. Dan demikianlah Allah SWT tersebut merupakan Rob yang Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Ghafuru Dzur-Rahmah, ya. Tetapi bila mereka tidak kembali juga, sesungguhnya telah ada waktu bagi mereka sehingga mereka akan dibinasakan atau mendapatkan azab dan mereka tidak akan mampu berpaling dari azab tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga ibu-ibu bapak-bapak pengajian KGRI Rimba Allah, kita semua dilindungi dari kondisi tersebut dan kita diberikan petunjuk dan kita jadikan orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut, ya. Jadi kita mampu melihat petunjuk Allah dan kita mengikuti petunjuk tersebut. Ibu-ibu bapak-bapak kajian KGRI dirahmati Allah, demikian kajian kita pada hari ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun dari penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.